Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kapal selam militer yang terbuat dari baja super kuat hanya bisa menyelam ratusan meter, sementara kapal selam penelitian yang terlihat lebih ringkih justru mampu mencapai dasar laut terdalam? Bahkan, ada makhluk laut yang tubuhnya lunak tapi bisa menyelam lebih dalam dari kapal selam nuklir. Kok bisa ya? Yuk kita kupas fenomena menarik ini sampai tuntas. Salah satu contoh kapal selam militer adalah kelas Aquila, yang memiliki bobot lebih dari 12.000 ton dan mampu menyelam hingga 600 meter di bawah permukaan laut. Umumnya, kapal selam militer hanya mampu mencapai kedalaman ratusan meter, dengan rekor terdalam dipegang oleh USS Dolphin yang bisa melebihi 900 meter. Jika kapal selam menyelam melampaui batas maksimalnya, tekanan air yang luar biasa besar dapat menghancurkannya. Contohnya, kapal selam milik Argentina, Ara San Juan, yang memiliki batas operasional di kedalaman 300 meter, mengalami implosi pada kedalaman 468 meter akibat tekanan yang terlalu besar. Sementara itu, kapal selam penelitian seperti Deep Sea Challenger, yang pernah dikemudikan oleh sutradara James Cameron, mampu menyelam hingga hampir 11.000 meter atau tepatnya 10.908 meter. Meski terlihat tidak sekuat kapal selam militer, kapal ini dirancang dengan bahan khusus yang memungkinkan penetrasi ke kedalaman ekstrim. Rekor terbaru untuk kapal selam berawak dipegang oleh DSV Limiting Factor, yang pada tahun 2019 menyelam 20 meter lebih dalam dibandingkan Deep Sea Challenger. Dalam dunia hewan, paus sperma mampu menyelam hingga kedalaman 2.500 meter. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin makhluk hidup yang tersusun dari daging lunak dapat bertahan di tekanan tinggi, sementara kapal selam baja memiliki batas kedalaman? Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat konsep tekanan hidrostatik. Semakin dalam di laut, semakin besar tekanannya. Besarnya tekanan air dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V dikali G dikali H. Di mana P adalah tekanan dalam Pascal, V adalah densitas air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dalam meter. Misalnya, pada kedalaman 10 meter, dengan densitas air laut rata-rata 1023 kg/m3 dan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatiknya adalah sekitar 100.380 Pascal atau 1 bar. Namun, di dunia nyata, tekanan udara eksternal di permukaan juga harus diperhitungkan. Karena tekanan atmosfer di permukaan sekitar 1 atm, maka tekanan total di kedalaman 10 meter adalah sekitar 1,99 atm. Setiap penambahan 10 meter kedalaman, tekanan naik sekitar 1 atm. Pada kedalaman 11.000 meter, tekanannya lebih dari 1000 kali lipat tekanan udara di permukaan. Tekanan sebesar ini dapat meremukkan benda-benda yang mengandung udara, seperti botol plastik atau gelas styrofoam, yang akan menyusut drastis di bawah tekanan ekstrim. Pada manusia, organ seperti paru-paru dan gendang telinga bisa rusak jika terkena tekanan ekstrim. Agar kapal selam mampu bertahan di kedalaman tinggi, strukturnya harus sangat kuat. Kapal selam militer umumnya berbentuk tabung baja yang menampung kru di dalamnya. Ketahanan kapal selam terhadap tekanan bergantung pada ketebalan baja dan jenis material yang digunakan. Namun, kapal selam penelitian menggunakan desain yang lebih kecil dan lebih kuat. Bagian yang berisi awak biasanya berbentuk bola baja tebal, yang diameternya kecil agar mampu menahan tekanan besar. Sebagai contoh, Deep Sea Challenger menggunakan bola baja dengan ketebalan 6,4 cm dan diameter sekitar 1 meter. Bandingkan dengan kapal selam militer yang memiliki dinding baja setebal 4 hingga 6 cm tetapi berdiameter hingga 10 meter, membuat ketahanannya terhadap tekanan lebih rendah. Bagian luar kapal selam penelitian seringkali tidak terbuat dari baja karena tekanan hanya mempengaruhi struktur yang mengandung udara. Selama suatu benda tidak memiliki ruang udara di dalamnya, tekanan air tidak akan merusaknya. Oleh karena itu, kapal selam penelitian hanya memperkuat bagian tempat awak berada, sedangkan komponen lain bisa dibuat dari material yang lebih ringan seperti fiberglass. Fenomena yang sama terjadi pada hewan laut. Ikan yang hidup di permukaan memiliki kantung udara, sehingga jika mereka menyelam terlalu dalam, kantung tersebut bisa pecah. Namun, hewan laut dalam seperti ubur-ubur dan udang tidak memiliki rongga udara dalam tubuhnya, sehingga mereka bisa bertahan di kedalaman ekstrim. Paus dan lumba-lumba adalah mamalia yang bernafas dengan paru-paru, tetapi mereka memiliki adaptasi khusus. Paru-paru mereka bisa benar-benar mengempis saat menyelam, sehingga tidak ada udara yang tersisa di dalamnya. Oksigen yang dibutuhkan sudah disimpan dalam darah dan otot mereka melalui hemoglobin dan mioglobin. Selain itu, sebelum menyelam,
Paus mengeluarkan sebagian besar nitrogen dari paru-parunya untuk menghindari efek tekanan tinggi. Dengan cara ini, mereka bisa menyelam hingga ribuan meter tanpa mengalami cedera akibat tekanan. Jadi, kuncinya ada pada bagaimana struktur kapal selam dan makhluk laut beradaptasi dengan tekanan ekstrim di kedalaman samudra. Kadang, bukan kekuatan yang menentukan ketahanan, tapi desain dan cara beradaptasi. Gimana? Menarik kan? Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.